Perkenalkan, saya Diah Indah Haryani dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan membuat podcast tentang pengaruh iptek terhadap pembelajaran IPS yang ada di Sekolah Madrasah Sanawiyah As-Salam Malang. Baik, langsung saja. Ini saya bersama dengan guru IPS dari Sekolah MTS As-Salam ya? Iya, betul. Baik, dengan ibu siapa? Saya minta nasihat. Oh, udah lama ya mengajar IPS di sana? Iya, cukup lama. Baik Bu, langsung apakah saya ini boleh meminta waktunya sedikit untuk wawancara terkait dengan pembelajaran IPS yang ada di sekolah sini? Iya, boleh, silakan. Oke. Baik Bu, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana pengertian dari sebuah teknologi informasi ini menurut panjenengan? Oke, menurut saya teknologi informasi itu adalah suatu teknologi yang dapat membantu manusia dalam membuat, mengubah, kemudian mengolah data serta menyebarkan suatu informasi. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana dampak dari adanya teknologi ini terhadap para siswa yang ada di sekolah As-Salam ini? Dengan adanya teknologi ini ya diterapkan dalam sebuah pembelajaran, dampaknya sangat bagus sekali. Siswa dapat lebih termotivasi untuk belajar, tidak hanya dengan cara konvensional. Kalau dulu kan hanya guru menjelaskan di papan, kemudian hanya menggunakan kertas gitu. Nah sekarang mereka lebih engage atau yaitu lebih semangat untuk belajar karena mereka bisa otak-atik berbagai aplikasi. Untuk ini Bu, peran iptek terhadap pembelajaran IPS yang diterapkan di sekolah ini tuh bagaimana ya? Ya, perannya sangat penting karena ketika guru perlu menjelaskan banyak dari materi pembelajaran, maka perlu memberikan suatu visual baik berupa gambar maupun audio gitu, dan juga audio sehingga siswa lebih mudah memahami materi tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu media apa yang cocok untuk diterapkan pada pembelajaran IPS di sekolah ini Bu? Contohnya seperti apa gitu? Ya, medianya kalau dalam menjelaskan materi ya. Bisa dibantu dengan YouTube misalnya. Kemudian ketika mengadakan kuis, guru bisa menggunakan Quizizz. Atau ketika aktivitas di kelas ya, guru bisa menggunakan Wordwall, itu juga suatu aplikasi pembelajaran juga yang dapat menarik minat siswa untuk belajar. Terus bagaimana respon siswa apabila diterapkan media tersebut Bu? Apakah kayak malah lebih malas untuk belajar atau bagaimana? Ya, justru mereka lebih antusias ya, lebih antusias untuk belajar. Keren berarti ya siswanya. Ya. Kalau ini Bu, respon para guru apabila dikasih media tersebut, biasanya kan ada yang mengeluh kayak gaptek gitu, terus males belajar dengan teknologi kayak gitu-gitu, bagaimana responnya? Ya, kalau dari guru justru mendukung dengan adanya aplikasi pembelajaran dengan menggunakan IT seperti ini. Semuanya mendukung karena memang perlu ya, dengan perkembangan zaman seperti ini siswa tidak hanya belajar secara konvensional gitu. Jadi mereka harus melek teknologi juga. Apakah nggak ada guru yang belum bisa ini mengotak-atik informasi, mengotak-atik teknologinya, Miss? Ya, semua masih dalam proses ya. Jadi meskipun guru yang sudah lama sekali mengajarnya, maksudnya kalau dulu itu belum marak perkembangan teknologi, tapi sekarang mereka juga tetap antusias untuk belajar.
bagaimana caranya guru itu mengaplikasikan media tersebut? Maksudnya itu apakah perlu bantuan dengan guru yang pintar dengan teknologi atau pribun? Ya, jadi sebelum kelas gitu, guru yang belum bisa menggunakan teknologi itu akan belajar banyak dulu dengan guru yang sudah bisa. Itu dengan sharing sesama guru mata pelajaran gitu ketika di kantor, jadi saling sharing dulu. Oh ya, tadi saya menggunakan ini dan anak-anak antusias untuk belajar. Oke, jadi sama-sama tahu di semua kelas itu sama-sama menggunakan teknologi. Jadi nggak ada yang jomplang ya bahasanya, kayak di kelas 1 ini aktif teknologi tapi di kelas lainnya enggak. Jadi di sekolahan kami semuanya kita berusaha menyamakan ya, seimbang di semua kelas pakai teknologi. Berarti sesama guru harus saling membantu ya? Iya, saling membantu, saling sharing idea. Kalau menurut panjenengan sendiri ini responnya gimana ketika melihat para siswa menggunakan media tersebut? Ya, responnya sangat bagus sekali. Mereka lebih banyak belajar hal baru ya, bagi mereka yang mungkin kalau di rumah fungsi teknologi bagi mereka hanya untuk main misalnya ya, ketika dibolehkan main handphone sama orang tuanya, tapi ternyata ketika di sekolah teknologi ini bisa dipakai untuk belajar, jadi mereka sangat antusias sekali. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, dari media-media yang jenengan sebutkan tadi, apakah cocok diterapkan sampai di masa depan nanti? Maksudnya cocok enggak kalau media ini diterapkan setiap tahunnya gitu? Ya, sangat cocok sekali. Ya. Pengaplikasian media ini juga harus sesuai dengan the goals of the learning gitu, tujuan pembelajaran. Ya, gitu. Jadi bisa jadi ada perkembangan teknologi yang lebih baru lagi yang disesuaikan sama tujuan pembelajaran di kelas itu. Jadi teknologi itu kan selalu berkembang ya, jadi nggak ada matinya ya, dan sangat cocok sekali. Insya Allah sangat cocok. Ini pertanyaan terakhir ya Bu. Menurut panjenengan sendiri niki, rekomendasi guru untuk aplikasi untuk pembelajaran IPS ke depan itu apakah akan mengambil aplikasi yang lain atau tetap menerapkan aplikasi yang tadi jenengan sebutkan? Ya, selain menggunakan aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi, bisa jadi ada penambahan aplikasi baru seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa teknologi itu selalu berkembang gitu. Misalnya menggunakan AI atau menggunakan visual video interaktif seperti itu. Untuk AI itu apa? Maksudnya bagaimana? Saya masih asing. Oh ya, AI itu artificial intelligence ya, gitu. Yang lagi marak juga sekarang ya. Jadi itu bisa kayak memindai gambar menjadi lebih menarik begitu. Itu cocok ya kira-kira diterapkan di IPS ini, MTS ini? Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu menurut panjenengan sendiri, media apa ya yang cocok untuk diterapkan pada pembelajaran IPS di sekolah saat ini? Ya, karena teknologi informasi kan cukup banyak ya medianya, dan yang cocok diterapkan untuk pembelajaran IPS itu ketika menyampaikan materi, guru bisa menggunakan video YouTube, kemudian ketika mengadakan kuis, guru bisa menggunakan Quizizz atau Nearpod gitu, dan juga ada lagi yang lebih menarik itu juga Wordwall, itu juga interaksi kepada siswa nantinya itu lebih hidup gitu di kelas. Bisa dijelaskan isi dari dalamnya Quizizz itu kayak gimana Bu? Ya, jadi Quizizz itu
digunakan ketika kita mau mengecek pemahaman siswa. Di situ ada mode multiple choice seperti selain multiple choice bisa juga menjawab dengan essay begitu. Itu penerapannya udah lama kah di sekolah ini? Ya, cukup lama kalau kuisis ya. Karena sangat membantu sekali ya. Biasanya sebenarnya kalau dari e-learning itu juga ada model kuisnya, tapi template-nya itu mungkin kaku ya, kurang ada gambar-gambar atau kurang berwarna gitu. Tapi kalau menggunakan kuisis itu akan lebih berwarna, kemudian ada gambar avatarnya begitu. Jadi siswa lebih senang ya kalau diberikan kuisis. Biar lebih menarik gitu ya. Ya, lebih menarik dan mereka tuh enjoy ketika mengerjakan. Tidak terbebani seperti ujian beneran yang tegang, kaku gitu. Berarti di sekolah sini berarti nggak ada peraturan dilarang membawa HP gitu ya? Soalnya kan biasanya ada kayak di MTS saya dulu itu emang nggak boleh bawa HP gitu. Ya, kami memperbolehkan hanya untuk jam pembelajaran. Dan tentunya sangat diawasi oleh guru. Baik Bu, ini untuk pertanyaan yang terakhir ya. Kan kemarin sempat masa pandemi, berarti kan pembelajarannya daring ya Bu? Iya. Menurut panjenengan sendiri, aplikasi apa yang digunakan saat pembelajaran daring, kemudian aplikasinya itu masih bisa digunakan secara berlanjut seperti luring saat ini? Iya. Ketika pembelajaran online kemarin kan banyak media ya yang digunakan guru untuk menunjang bagaimana siswa itu tetap belajar dengan enjoy meskipun daring dan tetap paham pelajarannya gitu. Salah satunya saya juga menggunakan Nearpod. Di situ banyak juga mode interaktif bersama siswa gitu. Jadi masih bisa diterapkan ketika pembelajaran luring di kelas juga. Itu model aplikasinya kayak guru lebih mengupload materinya di aplikasi tersebut atau modelnya itu kayak kuis gitu Bu? Kurang lebih seperti kuis, jadi guru memberikan pertanyaan gitu dan siswa menjawab di situ, tapi model kuisnya macam-macam, tidak hanya multiple choice tapi juga ada bisa berupa essay, bisa ada gambar-gambar yang menarik juga gitu. Berarti di dalam kuis tersebut guru bisa mengupload gambar gitu ya, misal kayak geografi kan harus ada peta gitu, berarti bisa ya dimasukin gambar. Kemudian untuk materinya ini kalau online kemarin daring itu materinya di-share di WA atau pripun? Oh, kami melalui e-learning. Oh, e-learning. Ya, melalui e-learning. Dan juga komunikasi di WA juga ada. Tapi untuk materi semuanya kami upload melalui e-learning. Meskipun ketika kami menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, linknya juga selalu kami attach di e-learning begitu. Jadi semuanya terpusat di e-learning. Sempat ada siswa yang mengeluh tentang aplikasi Nearpod ini Bu? Pastinya pertama akan kami berikan instruksi yang sangat jelas bagaimana menggunakan aplikasi ini. Dan sampai saat ini alhamdulillah tidak ada yang mengeluh sih, justru mereka antusias untuk mengotak-atik aplikasi tersebut. Iya, soalnya ada kayak variasi bermainnya gitu. Iya, variasi bermainnya. Baik, cukup sekian dari podcast saya dengan Bu Muti dari MTS Asalam. Sampai jumpa di podcast-podcast yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan di skip dulu, cuma sebentar kok. Mau kenalan doang.